Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas A Palembang, mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kelompok kami yang berjudul salah satu prinsip good governance. Adapun anggota-anggotanya dari kelompok 6 yaitu saya sendiri Muhammad Apim Rizky, Tiara Maharani Ekasari, Muhammad Sulaiman, Nadia Arta Septia, dan Nurul Hilda, dengan bimbingan dosen pengampun Ibu Dr. Lili Elina M.Si. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan dibahas terdiri dari 4 materi, yaitu pertama, pengertian good governance, kedua, pengertian rule of law, ketiga, rule of law di Indonesia, dan yang terakhir, contoh kasus rule of law di Indonesia serta solusinya. Baiklah, materi pertama mengenai pengertian good governance. Secara umum, good governance adalah salah satu kepemerintahan yang baik, artinya menunjukkan pada suatu nilai moral dan legal, menyelenggarakan negara yang bertanggung jawab serta efektif dengan menjaga sinergitas interaksi konstruksi di antara institusi negara pemerintah. Slide 4, untuk memahami konsep good governance dengan baik, maka kuncinya adalah mempelajari prinsip-prinsip yang melekat di dalamnya. Dengan memahami prinsip good governance tersebut, sehingga kita dapat mencukur kinerja suatu pemerintahan. Apakah kinerja dalam kondisi yang baik good atau buruk bad? Slide 5, maka dari itu kami akan membahas salah satu prinsip good government, yaitu rule of law. Pengertian rule of law adalah hukum, peraturan, dan kode etik yang harus berperilaku adil dan diberlakukan tanpa memihak, terutama undang-undang tentang hak asasi manusia. Penegakan hukum adalah penting karena partisipasi masyarakat dalam proses politik maupun perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa ditopang oleh sebuah peraturan hukum dan penegakannya secara konsekuen, maka partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkis. Karena itu, cita-cita good governance menegaskan bahwa proses mewujudkannya harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law. Rule of law di Indonesia. Perkembangan rule of law di Indonesia dapat terlihat pada beberapa bentuk implementasi yang terlihat di pemerintahan. Beberapa contoh bentuk penerapan prinsip-prinsip rule of law yang diimplementasikan sebagai perkembangan rule of law yang ada di negara Indonesia seperti 1. Adanya pemilihan umum secara langsung yang sudah dilaksanakan sejak lama di Indonesia. 2. Setiap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus ada undang-undang yang menaunginya atau disebut dengan peraturan perundang-undangan. 3. Adanya lembaga negara untuk melegalitaskan hukum seperti polisi, KPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, lembaga legislatif dengan tugas dan wewenang DPR, serta beberapa lembaga lainnya. 4. Setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk berserikat maupun menyatakan pendapat. Kasus yang mengguncang rule of law di Indonesia. Kami mengambil contoh kasus dari Gayus Tambunan. Gayus Halomuan Tambunan adalah seorang pegawai pajak yang telah didakwa atas kegiatan memperkaya diri serta menyuap penyidik dan hakim. Hubungan antara kasus Gayus Tambunan dan rule of law di Indonesia yaitu 1. Korupsi dalam jumlah besar yang merugikan masyarakat banyak dihukum dengan hukuman yang ringan dari seharusnya. Ini menunjukkan bahwa tidak adanya supremasi hukum di negara kita. 2. Aparat hukum yang seharusnya menjadi payung sebuah negara hukum tidak bekerja tetapi malah bekerja sebaliknya, yaitu memberikan keleluasaan bagi koruptor untuk keluar dari jeruji besi pada saat menjalani masa hukuman asal memiliki uang. Hal ini sangat menodai aparat penegak hukum sehingga dapat dilihat tak adanya persamaan di mata hukum. 3. Rakyat Indonesia sebagian besar telah menjalankan kewajibannya melakukan pembayaran pajak, sehingga pemanfaatan pajak merupakan hak asasi rakyat Indonesia. Akan tetapi, terdapat oknum-oknum di kepegawaian pajak yang menyalahgunakan kewenangannya sehingga merugikan hak asasi masyarakat Indonesia. Solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banyak kasus dalam rule of the law di Indonesia adalah 1. Strategi preventif.
Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. 2. Strategi deduktif. Strategi ini dapat dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya sehingga dapat dilanjutkan dengan tepat. 3. Strategi reseptif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat korupsi. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai salah satu prinsip good governance. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.